Hai semua, jumpa lagi saat ini dengan saya. Kebenaran saya rindu bagikan biar kebenaran datang memerdekakan kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 dikatakan begini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Nah, kenapa nasihat firman Allah kepada kita datang saat ini dikatakan berdirilah teguh, jangan goyah. Karena kita harus menyadari bahwa kehidupan kerohanian kita itu butuh stamina yang kuat. Sehingga Paulus berulang-ulang kali menasihati jemaat yang dia gembalakan. Dikatakan jadilah kuat, berdirilah kuat. Bahkan Paulus katakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenapa? Karena Rasul Paulus sangat menyadari bahwa pada hari-hari terakhir Alkitab katakan akan datang masa-masa yang sukar. Biar kita semua menyadari bahwa hari ini kita ada di hari-hari terakhir. Keadaan dunia sudah semakin sukar. Berita yang kita dengar dari waktu ke waktu bukan tambah hari tambah baik. Oleh sebab itu pastikan engkau dan saya adalah orang percaya yang mau berdiri teguh. Karena kita tahu waktu-waktu sekarang bukanlah waktu-waktu yang semakin baik. Nah, bagaimana supaya kita bisa berdiri teguh? Nasihat firman Allah bilang begini dalam Kisah 2 ayat yang ke-25 bilang begini. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Dikatakan aku senantiasa atau selalu, ya dalam segala situasi, dalam goncangan, dalam keadaan seperti apapun Daud katakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, dikatakan dia tidak akan goyah. Oleh sebab itu hari-hari ini di semua keadaan yang lagi memanas, lagi berubah begitu cepat, biar kita buat keputusan. Kita akan tetap memandang Tuhan. Sebab hasilnya ketika kita memandang Tuhan, ayat 25 dan ayat 28 dari Kisah 2 bilang begini. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Ketika kita terus memandang Tuhan dalam segala situasi dan keadaan, dikatakan kita akan bersukacita. Ya, goncangan boleh terjadi tetapi sukacita tetap menjadi bagian kita. Lalu dikatakan bahwa Tuhan akan tunjukkan kepada kita jalan kehidupan. Bahkan yang luar biasa dikatakan, Tuhan melimpahi kita dengan sukacita. Tuhan kalau berikan sesuatu selalu tidak setengah-setengah, dikatakan melimpahi. Kenapa Tuhan limpahi kita dengan sukacita sekalipun di tengah dunia yang sementara bergejolak? Supaya kalau kita berlimpah dengan sukacita, orang di sekeliling kita juga akan menikmati sukacita yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dari kelimpahan kita, orang lain juga bisa diberkati. God bless all.